wa ta'ala. Guru kita di dalam akhir huruf lam bulan Syawal, ini juga hari yang terakhir di bulan Syawal, menjelaskan sabda daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, al-a'malu suwarun qa'imah. Amal ibadah itu seperti gambar yang berdiri. Ya. Gambar luaran saja. Sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang itu hanya ibarat eh, gambar atau bentuk yang berdiri. Tidak sempurna, belum sempurna. Karena belum ada ruh. Wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas. Ruh daripada amal itu adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Setiap ibadah, kalau tidak ada ikhlas, tidak akan bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah guru kita. Berbicara bulan Syawal dari awal, semuanya kembalinya kepada zikir, kepada talqin. Syawal diartikan syajarah, syajaratun thayyibah. Ini adalah talqin zikir la ilaha illallah. Betul kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali zikir. Ditalqin la yasilu ilallah illa bizikri. Kemudian usul pokok ihsan juga nggak bakal benar, nggak bakal sempurna kecuali dengan talqin zikir. Liko, liko ini juga mustahil kepada Allah. Idza zakaruni. Saya bersamanya, kata Allah. Jika hambaku zikir. Ini juga zikir yang seperti ini. Bukan zikir lisan, tapi zikir. Kalau nggak ditalkin, kalau nggak dibimbingkan oleh guru mursyid. Ujung babliko ini, guru kita menyampaikan, mengingat, itu nggak akan ada gunanya. Nggak akan bisa sampai kepada Allah kecuali ada ikhlas. Nah, kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah. Ikhlas itu zikir. Artinya semua ibadah sholat, zakat, puasa, sampai haji pun kalau tidak ada zikirnya, ya tidak akan bisa sampai kepada Allah. Ya, sholat, musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Puasa imin laisa lahu min siyam irju wal. Apalagi berangkat haji tanpa adanya zikir. Maka guru kita bukan bercanda tapi serius benar. Orang yang menunaikan ibadah haji belum ditalkin, kata pangan sahabat, mending duitnya buat beli bakso. Mending duitnya buat beli kerupuk. Nggak akan bisa sampai kepada Allah. Nggak akan bisa berpengaruh. Bahkan dalam maklumat-maklumat yang habis lebaran itu guru kita menyampaikan pentingnya kita zikir, talqin zikir. Ya, di dalam bulan Syawal, maklumat yang pertama diantaranya menjelaskan bahwa talqin zikir itu masuk kepada mesin cetak 9 kemenangan. Bahwa talqin zikir itu Anul Karim 30 juz. Itu di dalam dirinya ada Al-Quranul Karim 30 juz. Al-Quranul Karim 30 juz itu tersimpul dalam kalimat illallah. La ilaha illallah itu tersimpul dalam kalimat Allah.
Allah juga tersingkat menjadi hu, maka inna anzalna hu. Hu-nya adalah Al-Quran. Hu-nya adalah la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sampai yang ditalkinkan juga Al-Quran, tapi inti Al-Quran. Seperti syairnya Gus Dur, Al-Quran kodi wahyu minulyo. Tanpa ditulis, bisa diwaca. Ya. Iku wejangan guru waskito den tan sebagai injero dodo ditanamkan ke dalam dada kita. Apa Al-Quran? Bukan Al-Quran. Enggak ada suara ya. Iya. Batok-batok. Batinaka. Usluku batinaka. Tanamkan ke dalam batinmu. Tanamkan ke dalam. Apa yang ditanamkan? Ela elo. Ela elo adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan tegas guru kita menyampaikan dalam maklumat itu. Orang yang sudah ditalkin. Orang yang sudah ditalkin itu yang ada hu di dalam hatinya. Yang ditanamkan oleh guru mursyid itu adalah petunjuk, itu adalah syifaun, penyembuh. Artinya apa? Seseorang yang jantungnya bermasalah, talkin. Talkin itu adalah pasang ring. Talkin itu pasang ring, talkin. Bahkan guru kita tegas menyampaikan, kalau sudah dipasang, sudah ditalkin, masih juga pasang ring nekat, lebih baik bunuh diri saja. Supaya lebih cepat masuk neraka. Bukan guru kita menganjurkan suruh bunuh diri, bukan. Memberikan keyakinan kepada kita, kalau kita sudah ada hu di dalam wajibah, nggak ada gunanya pasang ring, karena hu itu talqin dzikir adalah pasang ring. Nah, ini perhatian kepada kita. Jangan sampai ada kita ikhwan yang sudah ditalqin, ngujuk-ngujuk pasang ring. Jangan. Kalau sudah terlanjur, biarin. Artinya apa? Guru kita tegas melarang. Jangan sampai ada ikhwan yang sudah ditalqin, pasang ring. Jangan. Kalau ngotot kata Abah, udah bunuh diri aja. Biar cepat masuk neraka. Inilah hebatnya zikir. Ini hebatnya talqin zikir. Ini adalah juga penentu amal. Zikir itu ikhlas, ikhlas itu zikir. Kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah. Artinya semua amal kalau tidak ada ikhlasnya, tidak ada zikirnya, nggak ada manfaatnya. Nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum lagi maklumat yang seterusnya. Maklumat yang kedua yang kemarin itu kita baca. Ini Allah guru-guru. Ini sudah banyak yang berangkat menunaikan ibadah haji. Banyak yang naik haji. Dalam bahasa guru kita ada tukang bubur, ada tukang sayur, ada tukang gali sumur, tukang gali kubur, tukang jual kasur, insinyur, direktur, macam-macam. Ya, berangkat haji. Kalau mau naik haji, naik syahadat dulu. Naik syahadat, naik sholat, naik zakat, naik puasa, baru mau naik haji. Jangan mimpi itu bisa hajinya itu mabrur kalau puasanya tidak mabrur. Kalau zakatnya tidak mabruroh. Kalau sholatnya tidak mabruroh. Kalau syahadatnya tidak mabruroh. Ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk hajinya mabrur. Dari akarnya dulu, syahadatnya dulu harus mabrur dulu.
Syahadat mabrur itu yang punya saksi Allah, malaikat, dan ulul ilmi guru mursyid. Ya. Sholatnya kalau syahadatnya mabrur, sholatnya pasti mabrur. Zakatnya pasti mabrur, puasanya wajib mabrur, hajinya pasti mabrur. Bagaimana caranya supaya semua itu jadi mabrur? Gak ada cara lain kata apa kecuali talqin zikir. Ditalkinkan ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah ditanamkan kalimat oleh seorang guru musik, ditanamkan kalimat la ilaha illallah, maka syahadatnya akan jadi mabrur. Al malaikat wa ulul ilmi imam bil qisti. Ini ayat yang suka kita baca dalam salat tahajud kita. Syahidallah, Allah menyaksikan. Dalam proses talqin itu Allah menyaksikan, menjadi saksi. Wal malaika dan malaikat. Wa ulul ilmi dan juga orang ahli ilmu. Guru kita, pangersa sahabat menjadi saksi. Nah, menjadi saksi akan ibadah kita, akan syahadat kita. Kalau tidak ada proses talqin, silahkan tanya kepada teman kita, saudara kita yang belum ditalqin. Kalau kita tanya, Anda Islam? Islam. Waktu Anda Islam, siapa saksinya? Nggak bakal bisa jawab. Siapa saksinya? Mohon maaf, Simon, si Patrick itu masuk Islam, disaksikan oleh banyak orang. Paling tidak ada yang tanda tangan 2 orang sebagai saksi keislamannya. Nah, nanti ada keluar sertifikatnya. Itu namanya proses. Nah, lah kalau kita ditanya orang yang belum ditalkin, kemudian ditanya Islam, saksinya siapa? Oh ya, saya nggak pakai saksi-saksi. Nggak pakai saksi-saksi. Saya waktu apa saya Islam, dari dulu juga Islam. Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, Pak Ikhwan. Sama aja ada orang yang ngakui ini tanah saya. Ini tanah saya. Benar ini tanah saya. Saksinya siapa? Sertifikatnya mana? Oh, nggak usah sertifikat dari bapak-bapak saya juga udah punya saya. Ini punya bapak saya, bapaknya dari bapaknya. Nggak bisa kalau ada orang datang bawa sertifikat, kalah. Keislaman kita itu rata-rata masih begitu. Saya Islam, tapi kita nggak punya saksi. Siapa waktu kita Islam, siapa saksinya? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bisa nunjukin. Oh, saya kan dari dulu, dari dulu. Ya dari dulu juga harus ada saksi. Nah, makanya kasih sayang daripada guru kita. Guru kita sayang kepada umat Islam di Indonesia. Makanya ayo suruh pada talqin. Biar syahadat kita, keislaman kita. Suruh masuk Islam secara kafah. Pintunya adalah talqin. Biar kita punya saksi. Ya, syahidallah wal malaikah wa ulul ilmi. Untuk menjadi saksi akan syahadat kita. Ini baru syahadat kita mabruroh. Nah kalau syahadat kita sudah mabruroh, maka nanti sholatnya juga mabruroh. Zakatnya juga mabruroh. Puasanya nanti mabrur dan hajinya juga pasti mabrur. Nah, inilah luar biasa guru kita. Ya. Maka di dalam akhir bab liko ini juga diterangkan amal-amal kita itu cuma suarun qaimah, hanya gambaran luar saja, belum ada ruhnya. Ya. Gambaran luar juga perlu, jasad juga perlu, fisik juga perlu. Tapi jangan mengabaikan ruhnya. Apa ruhnya? Wujudul ikhlas talqin, zikir. Ya, zikir. Tapi tidak mudah memang. Ya, tujuan kita adalah menyampaikan, ya, ngajak aja. Ya. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi kan, al-ikhlas sirrun min asari
di antara rahasia-rahasiaku. Qalba man ahbabtu, aku berikan, aku titipkan ikhlas ini ke hatinya seseorang yang aku cintai, min ibadi, dari hamba. Jadi yang dikasih ikhlas, yang diadahu, yang ada zikir, ini hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam bahasa Al-Quran, mayyasha, mayyasha. Ya, hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini ikhlas ini adalah luar biasa. La yatlu alaihi malakun. Malaikat juga nggak tahu. Nggak ngeliat. Malaikat juga fayak tubuhu. Nggak dicatat juga. Malaikat nggak ngeliat. Makanya dia nggak catatannya nggak ada. Wala syaitonun. Dan setan juga nggak tahu. Fayub situ. Dan merusaknya. Ya karena setan juga nggak tahu. Nggak bisa ngerusak. Malaikat nggak bisa nyatet. Setan nggak bisa ngerusak. Ya. Kenapa? Li'annahu maqamul ihsan. Inilah maqamnya ihsan. Anta udallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaro. Ininya makanya guru kita luar biasa. Sebanyak-banyaknya nyelamatin umat manusia. Ditalkin. Kalau dulu suruh wudhu dulu. Sekarang nggak usah wudhu juga nggak apa-apa. Perempuan lagi menstruasi juga nggak apa-apa. Talkin. Kalau dulu yang mau dulu pengumuman, ayo yang mau diajarin dikir, yang mau, yang sekarang jorogin aja juga bisa. Kalau kata apa, jorogin ke sorga mah nggak dosa. Ya, kalau dulu nggak bisa pakai HP harus langsung. Sekarang dimudahkan, ada badal talkin yang sakit bisa bahkan yang masih sehat juga, yang masih susah ibadah, yang susah masih ibadah, dibadalin talkin supaya ruhnya diselamatkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sudah mendapatkannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.